Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dia, selamat malam Bu Lili. Selamat malam Bu Malam Bu Hera. Hera. Bagaimana kabar Bu Dia dan Bu Lili malam ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching ya antara Bu Dia dan Bu Lili. Nah, sebelum praktek coaching dilaksanakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai pengamat, saya sendiri, Bu Dwi Herwati. Sebagai coach adalah Bu Diah Wulan, sedangkan sebagai coachee adalah Bu Lili Fatmawati. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bu Diah. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya Bu Diah, ya? Iya, silakan Bu Hera. Ya. Baik Bu Diah, bahwa di dalam kegiatan coaching nanti saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kompetensi coaching yang dimiliki Bu Diah. Nah, itu tadi merupakan rubrik penilaian menjadi pengamatan saya di dalam kegiatan coaching malam ini. Kalau boleh tahu Bu Diah, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan Bu Diah kembangkan? Baik, terima kasih Bu Hera. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, berarti ini ada 3 kompetensi coaching yang akan Bu Diah kembangkan. Begitu nje Bu Diah nje? Ya, benar sekali Bu Hera. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang menjadi fokus Bu Diah untuk dikembangkan secara optimal pada kegiatan coaching malam ini? Dari ketiga kompetensi coaching yang saya kembangkan tadi, ada satu yang nanti saya fokuskan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Diah. Berarti yang menjadi fokus Bu Diah kali ini adalah mengembangkan pertanyaan berbobot gitu, nje Bu Diah, nje. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bu Diah kembangkan malam ini? Harapan saya, indikator yang nanti akan saya dapatkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci, maka saya bisa mengarahkan Kuci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Kemudian selain itu dapat membantu memunculkan ide-ide baru dari Kuci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Bu Hera. Baik Bu Diah, harapan-harapan yang sudah Bu Diah kemukakan tadi sudah saya catat. Nah, berarti ini nanti Bu Diah ingin agar Bu Lili sebagai coachee mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Lili serta munculkan ide-ide baru bagi Bu Lili. Ngoten nggih Bu Diah nggih? Ya, betul sekali Bu Hera. Baik, untuk selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada Bu Diah dan Bu Lili untuk melaksanakan proses coaching. Monggo saya persilahkan. Terima kasih Bu Hera. Selamat malam Bu Lili. Selamat malam Bu Diah. Ya, apa kabar hari ini Bu? Tetap semangat ya Bu Lili? Alhamdulillah baik, semangat. Bagaimana kabar Bu Diah? Alhamdulillah baik dan tetap semangat Bu Lili. Oke, alhamdulillah Bu Lili ya, kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang kali ini, berbincang-bincang santai Bu Lili. Kira-kira pada kesempatan ini ada tidak yang ingin diceritakan Bu Lili kepada saya? Terima kasih untuk waktunya Bu Diah. Saya pengen bercerita tentang masalah siswa-siswi saya yang akhir-akhir ini kurang semangat dalam berkarya. Ya, memunculkan ide-idenya, ya, kurang kreatif.
Seperti itu Bu Dia. Jadi Bu Lili punya masalah bahwa siswa-siswanya saat ini kurang bersemangat ya Bu dalam berkarya. Nah, Iya. kalau boleh tahu Bu Lili dari perbincangan kita malam ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Lili capai itu apa ya Bu? Harapan saya siswa-siswa ini bersemangat, kreatif, inovatif dalam berkarya. Ya seperti itu Bu Dia ya. Artinya Bu Lili ingin mendapatkan solusi gitu ya Bu untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, betul Ibu. Yang nantinya bisa menjadikan siswa-siswi Bu Lili menjadi siswa-siswa yang bersemangat dan berkreatif tentunya. Iya. Betul begitu Bu Lili. Baik Bu Lili, sebelum kita berbincang lebih lanjut, boleh ya Bu, saya diceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan yang Bu Lili hadapi ini dan termasuk apa yang menyebabkan anak-anak itu sampai tidak bersemangat dalam berkarya. Saya bingung, mungkin anak-anak ini terlalu sering main HP ya, nge-game. Jadi untuk berkarya ini kurang semangatnya, ya. Padahal kelas seni rupa ini pilihan mereka sendiri. Kebetulan sekolah kami sekolah penggerak. Jadi untuk mapel seni rupa, seni musik, prakarya itu merupakan pilihan mereka, minat mereka tanpa kita paksa. Nah, saya berpikir dari situ, kelas yang dipilih, kelas seni rupa ini berarti siswa-siswinya itu benar-benar menjiwai seni, senang mengerjakan tugas-tugas seni, membuat karya, seperti itu Bu Dia. Baik, berarti ini saya mencoba menangkap ya dari permasalahan Bu Lili ini tadi bahwa penyebab siswa-siswi Bu Lili jadi tidak bersemangat dalam berkreativitas itu salah satunya dengan menggunakan HP ya Bu. Dan padahal Bu Lili sudah mengatakan bahwa ini untuk pengkonsentrasian anak-anak di jurusan seni rupa itu sesuai minat mereka. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan itu harusnya anak-anak sudah sesuai dan bersemangat, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya Bu Lili. Baik Bu Lili, kalau melihat kekuatan yang Bu Lili miliki dalam proses pembelajaran, kira-kira kalau dalam skala 1 sampai 10, Bu Lili memiliki kekuatan di skala berapa Bu Lili? Kalau melihat anak-anak sekarang, saya masih di skala 6 ya Ibu. Baik, di skala 6 ya Bu Lili. Tentunya Bu Lili mempunyai harapan pastinya. Nantinya pengen di skala berapa Bu Lili? Tentunya skala lebih baik ya. Saya pengen skala 9 Bu Dia. Di skala 9. Nah, untuk saat ini selain itu tadi tentang permasalahan atau hambatan salah satunya anak-anak memakai HP ya Bu ya. Jadi malas untuk berkreativitas, lebih senang main game di HP-nya. Nah, itu selain itu kira-kira ada masalah, ada hambatan lagi Bu Lili dalam Bu Lili berusaha untuk mengatasi hal tersebut? Hambatan saya selain HP itu, anak-anak kurang apresiatifnya mungkin ya. Apresiatif ke sebuah karya seni. Dari mungkin anak-anak kurang termotivasi ya di dalam membuat karya. Ya itu tadi, padahal dengan HP anak-anak bisa berapresiasi melalui YouTube ya, melalui katalog ya. Tapi anak-anak itu tadi mungkin kurang, jiwa seninya itu kurang muncul Ibu. Seperti itu Bu Dia. Oh,
Berarti Bu Lili mengapa bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa menggunakan HP itu secara positif untuk mengembangkan potensinya, tapi kenyataannya tidak bisa. Selain itu kurang motivasi ya Bu untuk hambatannya. Maka dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Lili sampaikan tadi, kira-kira Bu Lili ada ide-ide enggak atau pemikiran kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut? Pemikiran saya pengen mengajak anak-anak itu berapresiasi ke galeri, terus ke pameran-pameran, stand pameran itu, terus berkunjung ke toko seni yang di situ anak-anak bisa berapresiasi ya. Soalnya dengan apresiasi itu kan siswa itu datang melihat, menilai, menghargai seperti itu. Dengan apresiasi anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya, bisa melihat, oh itu tekniknya seperti itu warnanya, itu komposisinya, itu bahannya, itu tekniknya. Nah, seperti itu. Harapan saya itu seperti itu, Bu Dia. Baik, bagus sekali Bu Lili ide-idenya. Saya rasa dari pemikiran Bu Lili ini tadi salah satu wujud dari untuk mengatasi hambatan tadi dengan berapresiasi mengajak anak-anak ke galeri, ke toko-toko seni dengan melihat, memilih, istilahnya menilai gitu ya Bu, menilai, melihat, kemudian bisa menggambarkan. Nah, setelah Bu Lili menemukan ide-ide ini, kira-kira nanti rencana strategi atau rencana aksi yang akan Bu Lili lakukan apa Bu untuk mencapai tujuan yang Bu Lili harapkan tadi? Rencana saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, ya. Tentunya saya meminta izin untuk mengadakan acara kunjungan ke galeri, ke toko seni, dan juga koordinasi dengan orang tua, ya, dengan wali siswa. Kenapa dengan bermasalah dengan sarana? Bagaimana kita ke galeri itu? Karena di Sidoarjo ini untuk galeri saya rasa masih kurang. Yang banyak itu di Surabaya. Jadi kebetulan saya domisili sekolah saya ini Sidoarjo. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Lili, tadi Bu Lili sudah bercerita sangat panjang dengan saya soal ide-ide, kemudian Bu Lili sudah menyampaikan ke saya tentang strategi yang Bu Lili lakukan untuk mencapai tujuan, serta rencana aksi yang sudah Bu Lili sampaikan juga mengenai berkoordinasi dengan kepala sekolah, serta berkoordinasi dengan orang tua, dan juga Bu Lili akan mencoba mengajak anak-anak untuk pergi ke galeri, untuk melihat pameran-pameran, dan itu tempatnya juga tidak di Sidoarjo ya Bu, karena memang Bu Lili tadi katakan bahwa yang bagus itu di Surabaya. Nah, dari yang sudah Bu Lili sampaikan semua itu tadi, kira-kira yang menjadi prioritas yang akan Bu Lili lakukan itu apa Bu Lili? Terima kasih Bu. Untuk prioritas yang harus saya lakukan, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya ya, untuk bisa memberikan sarana siswa-siswi ini untuk bisa berapresiasi ke tempat-tempat seni yang berada di Surabaya. Seperti itu Bu Dia. Wah, itu yang sangat membuat anak-anak bersemangat tentunya ya Bu Lili. Pastinya nanti kalau hal itu terlaksana di awal-awal, pasti anak-anak akan termotivasi. Yang seperti Bu Lili sampaikan tadi, anak-anak bermalas-malasan kan karena memang kurangnya sarana ya Bu. Jadi ketika sarana itu bisa teratasi dan anak-anak terfasilitasi untuk menyampaikan karya-karyanya, pastinya
untuk memunculkan anak-anak lebih kreatif dan sudah tidak malas-malasan lagi akan terlaksana ya Bu Lili. Harapannya seperti itu ya Bu. Iya, iya Bu Dia. Baik Bu Lili. Kira-kira Bu Lili, kapan Bu Lili akan melaksanakan ini semua melalui rencana aksi serta tadi prioritas yang sudah Bu Lili lakukan, sudah Bu Lili sampaikan? Untuk melaksanakannya saya secepatnya Ibu ya. Soalnya kenapa? Ini sudah semester 2. Siswa-siswi ini harusnya sudah mempunyai beberapa karya dari beberapa materi atau mempunyai karya-karya yang sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan ide-idenya, sehingga nanti setelah semester ini berakhir, ya saya berharap itu karya-karya tersebut itu dipamerkan, ya, dipamerkan, diperlihatkan, diapresiasikan, ya, di waktu terima rapot, ya. Soalnya kan pasti wali murid datang dan pastinya mereka bisa melihat hasil karya anak-anaknya. Seperti itu, Bu Dia. Wah, bisa saya bayangkan ini Bu, pastinya di saat itu sudah terlihat kreativitas dan semangatnya anak-anak ya Bu Lili. Dengan diberikan wadah-wadah seperti itu pastinya anak-anak lebih semangat karena tadi sudah termotivasi karena sudah akan diajak Bu Lili untuk mengunjungi galeri. Nah, dari sini komitmen Bu Lili dalam melaksanakan strategi dan rencana aksi tersebut apa Bu? Nah, saya berkomitmen dengan percaya diri dan semangat, ya, segera melaksanakan aksi tersebut sehingga siswa saya itu kreatif dalam berkarya dan bisa menuangkan ide-idenya secara inovatif. Seperti itu, Bu Dia. Keren sekali ya komitmen yang Bu Lili sampaikan, semangat, selalu semangat dan percaya diri. Baik Bu Lili, kira-kira Bu Lili, tadi Bu Lili sudah sampaikan bahwa nanti Bu Lili akan istilahnya untuk mendapatkan bantuan dari kepala sekolah atau orang tua murid. Sekiranya ada lagi enggak Bu yang memiliki peran dalam komitmen Bu Lili untuk menjaga dan membantu Bu Lili untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, ini untuk menjaga komitmen terutama saya sendiri ya Ibu ya, terutama paling utama saya. Setelah itu kepala sekolah, orang tua ya sebagai wali siswa dan siswa itu sendiri serta teman sejawat dan satu lagi Bu Dia, saya akan menjaga komitmen ini dengan seniman, ya. Harapan saya kenapa seniman ini saya mengajak berkolaborasi biar menyampaikan memberi wawasan terhadap anak-anak. Apa sih itu seni? Apa itu bagaimana berkarya itu? Seperti itu Bu Dia. Wah, keren sekali ya Bu Lili. Pastinya kalau ada seorang seniman yang akan datang nanti ke sekolah, pasti anak-anak akan terinspirasi ya secara langsung. Dan otomatis itu anak-anak akan bersemangat dan termotivasi untuk berkreasi atau berkarya ya Bu Lili. Baik Bu Lili, dari semua ini nih tadi Bu Di sudah menyampaikan banyak hal ide-idenya, termasuk Bu Lili sudah menyampaikan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang sebelumnya sudah akan diprediksi Bu Lili akan terjadi. Nah, bagaimana perasaannya Bu Lili setelah menyampaikan itu semua? Alhamdulillah, perasaan saya senang, lega, dan saya berterima kasih ke Bu Dia ini, ya, bisa mendengarkan curhatan saya, bisa membantu saya untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya, ide-ide baru, seperti itu Bu Dia.
Terima kasih. Tentunya terus bersemangat ya Bu Lili untuk segera melaksanakan rencana aksi tersebut. Nggih, alhamdulillah ya Bu Lili jika memang pertemuan kita kali ini walaupun berbincang-bincang santai tapi bisa mendatangkan manfaat untuk Bu Lili, khususnya untuk siswa Bu Lili untuk segera teratasi masalahnya. Baik, karena terbatasnya waktu Bu Lili, maka saya akhiri nggih perbincangan kita kali ini. Saya tunggu kabar baik Bu Lili dengan semangat-semangat barunya anak-anak. Baik, saya akhiri Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas coaching dari Bu Diah dan Bu Lili. Seru sekali kayaknya perbincangannya ya. Santai namun bermakna gitu ya Bu. Nah, Bu Lili dan Bu Diah, terutama kepada Bu Diah nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Diah terkait coaching yang baru saja dilaksanakan, ya Bu Diah. Siap, ya Bu Hera. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya atas terlaksananya coaching Bu Diah dan Bu Lili malam ini. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk alur tirta sudah tampak semuanya. Dimulai dari tujuan coaching sudah nampak di awal percakapan tadi. Kemudian identifikasi permasalahan ketika Bu Lili bercerita sudah tampak juga. Lalu ada rencana aksi, alhamdulillah sudah tampak juga. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah untuk alur tirta semuanya sudah tampak pada kegiatan coaching malam ini. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Diah. Kira-kira menurut Bu Diah, apa indikator yang tampak dari pengembangan kompetensi yang Bu Diah inginkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot? Baik, terima kasih Bu Hera. Indikator yang tampak pada kegiatan coaching tadi itu terlihat dari adanya beberapa pertanyaan yang efektif yang saya berikan kepada Bu Lili ya, sehingga Bu Lili bisa menyampaikan atau mengemukakan ide-idenya atas permasalahan yang dihadapi. Bahkan Bu Lili tadi juga bisa istilahnya mengemukakan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang nantinya akan dihadapi Bu Lili. Seperti contohnya tadi Bu Lili sudah menggambarkan bahwa beberapa ide untuk bisa memunculkan motivasi anak-anak dengan belajar di galeri atau datang ke galeri seni. Kemudian tadi juga Bu Lili mengatakan bahwa Bu Lili akan mendatangkan seorang seniman yang nantinya bisa menginspirasi anak-anak. Begitu Bu Hera. Ya, baik sekali ya Bu Diah. Tadi kan Bu Diah sudah melaksanakan coaching dengan Bu Lili sebagai coachingnya. Bu Diah sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach. Dan dalam proses coaching tadi, Bu Diah sudah mencoba mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu Diah, jika ada kesempatan lagi melaksanakan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Diah tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu untuk kesadaran penuh mungkin Bu ya. Jadi ketika nanti coaching bercerita secara panjang lebar itu saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh untuk seorang coach. Selain itu, saya juga akan meningkatkan lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Hera. Baik Bu Diah, semoga peningkatan itu akan terus ada ya Bu Diah, terutama dalam peningkatan kompetensi coaching yang Bu Diah harapkan seperti itu tadi. Nah, baik Bu Diah, mungkin waktunya juga sudah cukup. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, terus semangat kepada Bu Diah, kepada Bu Lili juga, sukses selalu. Yeah. Sama-sama Bu Hera, terima kasih banyak. Yeah.
Terima kasih, benar-benar terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makan ketupat sambil mancing, tetap semangat, praktek kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hera? Alhamdulillah, baik Bu Dwi. Bagaimana kabar Bu Dwi juga? Alhamdulillah, baik juga Bu Hera. Nah, sebelum praktek coaching pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Dwi Pangestu sebagai pengamat, Bu Dwi Herwati sebagai coach, dan Bu Dia sebagai coachee. Nah, Bu Hera, sebelum melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Hera. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada malam hari ini ya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu Hera. Pada coaching kita hari ini, Bu Hera sebagai coach, saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ada pertanyaan? Siap, Ibu. Ya. Ya, siap, Ibu. Ya, baik. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah semuanya itu sudah nampak apa belum? Nanti akan saya amati ya Bu ya. Ya, siap, Ibu. Yang kedua yaitu berkenaan dengan kompetensi coaching yang dimiliki Bu Hera. Nah, ini tadi merupakan rubrik yang menjadi pengamatan saya di dalam kegiatan coaching nanti. Kalau boleh tahu nih Bu Hera, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Bu Hera kembangkan? Terima kasih, Bu Dwi. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan meliputi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik Bu Hera. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan? Iya, betul sekali, Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu Hera, yang menjadi fokus Bu Hera untuk lebih dikembangkan secara optimal yang akan menjadi bahan pengamatan saya itu yang apa, Bu? Iya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan malam ini adalah kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Hera ya. Sudah saya catat. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin Bu Hera kembangkan itu seperti apa Bu Hera? Indikator ketercapaiannya itu melalui pertanyaan berbobot. Saya berharap sebagai seorang coach, saya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta bisa memunculkan ide-ide baru bagi coachee dari permasalahan tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, seperti itu ya Bu Hera. Harapan-harapan Bu Hera sudah saya catat semuanya. Berarti Bu Hera ingin nanti Bu Dia sebagai coachee mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan memunculkan ide-ide baru dari Bu Dia itu sendiri. Begitu ya Bu Hera ya? Betul sekali, Ibu. Ya, baik. Sudah siap Bu Hera? Insya Allah sudah siap, Ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bu
Hera dan Bu Dia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Hera. Bagaimana kabar Bu Dia malam ini? Alhamdulillah baik, Bu Hera. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu Dia, malam ini kira-kira ada enggak yang ingin dibicarakan Bu Dia kepada saya? Iya, Bu Hera. Ada ini yang ingin saya bicarakan sama Bu Hera soal keadaan kelas saya. Kebetulan di kelas saya itu saya mendapati beberapa siswa saya itu sedikit bermalas-malasan gitu, Bu. Jadi kurang adanya motivasi itu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nggih. Jadi seperti itu, Bu Hera. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu ya, kira-kira apa tujuan Bu Dia dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya dari pertemuan kita hari ini, saya mendapatkan solusi atau ide-ide yang nantinya bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya untuk bagaimana membuat siswa saya termotivasi kembali dan melakukan pembelajaran dengan baik gitu dan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitu, Bu Hera. Oke, berarti tujuan dari Bu Dia adalah agar mendapatkan solusi atau ide-ide atas permasalahan yang sudah Bu Dia sebutkan tadi, Nje. Betul. Nggih, Bu Hera. Selanjutnya nih Bu Dia, kira-kira apa ukuran keberhasilan bagi Bu Dia dari pertemuan kita malam ini? Ukuran keberhasilan dari pertemuan ini yaitu salah satunya saya bisa melaksanakan ide-ide yang nantinya saya temukan atau solusi yang saya temukan dengan baik dan saya lakukan dengan baik, dan nantinya pembelajaran di kelas itu akan lebih baik lagi gitu. Oke. Berarti dari yang saya tangkap, yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Dia dari pertemuan malam ini adalah dia bisa melaksanakan ide-ide yang muncul nanti, serta pembelajarannya akan menjadi lebih baik, siswanya menjadi lebih antusias gitu Bu ya. Betul. Iya, Bu Hera. Oke Bu Dia. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bu Dia dalam mencapai tujuannya Bu Dia tersebut? Kekuatan yang saya miliki, paling tidak saya akan bersungguh-sungguh ya Bu, untuk mencoba membuat proses pembelajaran saya nantinya akan berjalan lebih baik. Terutama bagaimana saya menstimuli atau memotivasi kembali anak-anak yang sekiranya selama ini dalam proses pembelajaran itu cenderung malas-malasan. Di mana setelah saya observasi itu ternyata malasnya anak-anak itu karena minat mereka dalam jurusan tata busana itu sangat kurang, di mana dia masuk di jurusan tata busana itu atas kehendak orang tua, jadi bukan minat dari dirinya. Makanya dia agak malas, jadi kalau ada tugas itu dikerjakan secara pokoknya selesai gitu, jadi tidak dikerjakan secara maksimal. Nah, kekuatan yang saya miliki, paling tidak saya bisa memotivasi mereka atau memberikan mereka penguatan, semacam memberikan mereka pandangan yang bisa membuat mereka menjadi mencintai tata busana, begitu Bu Hera. Oke, berarti dari yang Bu Dia sampaikan itu kekuatan yang Bu Dia miliki adalah motivasi dan memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa mereka harus bersungguh-sungguh meskipun mereka awalnya masuk itu bukan karena minat mereka gitu ya Bu ya. Oke. Dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira Bu Dia sekarang ini
ada pada posisi berapa dalam mencapai tujuan Budiah tersebut? Untuk saat ini saya rasa saya masih di skala 6 dan 7 ya, Bu. Jadi mungkin masih itu yang ada untuk saat ini. Oke. Budiah tadi mengatakan Budiah masih berada di posisi 6 atau 7 gitu ya Bu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira harapan Budiah nanti pengennya berada di posisi berapa Bu? Pengen saya nantinya harapan saya sudah dalam posisi 8 atau 9 ya Bu untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Oke Budiah, tentunya di dalam mencapai posisi 8 atau 9 tadi tentunya ada hambatan-hambatan gitu Bu ya. Kira-kira kalau menurut Budiah itu apa sih hambatan-hambatan yang bisa menghalangi Budiah untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan-hambatan sendiri terutama yang pertama pasti dari siswa saya ya Bu, karena tidak memiliki antusias untuk belajar. Itu salah satu hambatan dari saya karena tidak memiliki minat. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya peluang anak-anak untuk bisa mengembangkan diri atau mendapat penguatan, istilahnya mendapat informasi yang lebih tentang tata busana. Kemudian yang ketiga mungkin ini kurang menarik ya Bu. Mungkin saat saya memberikan informasi atau apa yang membuat anak-anak itu masih belum terlihat antusiasme dalam bidang tata busana begitu. Oke, berarti kalau disebutkan Budiah tadi ada 3 hambatan gitu ya. Yang pertama kurangnya antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tata busana. Yang kedua kurangnya peluang. Dan yang ketiga menurut Budiah adalah kurang menarik dalam memberikan informasi. Sehingga anak-anak itu kurang antusias begitu ya Bu ya. Nah, pastinya nih Budiah itu punya pemikiran-pemikiran dalam mengatasi hal-hal tersebut. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih pemikiran Budiah saat ini dalam mengatasi hal-hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, terutama di minatnya anak-anak, itu pastinya saya akan memberikan sesuatu yang menarik ya Bu, di dalam proses pembelajaran. Misalnya, salah satunya saya akan memperlihatkan video-video tentang orang-orang yang sudah berhasil di bidang tata busana, di mana sebelumnya itu memang mungkin sama dengan mereka bahwa sebelumnya orang-orang tersebut belum mencintai jurusan tata busana dan ternyata dengan ketekunan atau keinginan yang sangat kuat itu menjadi seseorang yang bisa berhasil di bidangnya. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin mengajak anak-anak ke event tentang fashion show atau event-event tata busana. Jadi di sana anak-anak lebih berkembang lagi pengetahuannya bahwa di dalam lingkungan tata busana itu tidak hanya soal menjahit atau pola yang selama ini mereka sangat engah untuk melakukannya. Mungkin mereka-mereka yang senang menulis atau senang fotografi atau senang menggambar itu bisa menjadikan ini lain. Jadi di dalam fashion itu nanti kan ada seorang fotografer tata busana, ada seorang fashion designer atau dresser, atau hanya sekedar membuat video pembukanya atau apa, dan seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak punya gambar, oh ternyata saya tidak hanya menjahit saja atau membuat pola saja gitu yang nantinya akan bisa saya kembangkan. Kemudian yang ketiga mungkin saya mengikut sertakan anak-anak ke lomba-lomba ya Bu. Jadi dengan begitu mungkin anak-anak akan misal nantinya jadi juara ataupun mendapat pengalaman di sana, itu anak-anak akan lebih percaya diri nantinya. Seperti itu Bu Hera. Oke, bagus sekali nih pemikiran-pemikiran Budiah atas hambatan-hambatan yang Budiah temui. Di antaranya tadi yang pertama itu dalam memberikan minat itu Budiah dalam memunculkan minat itu Budiah tadi memberikan video-video gitu ya, orang-orang yang sukses yang di awalnya memang tidak berminat gitu ya. Dan yang kedua itu
Bu Dia akan mengajak siswa-siswanya itu untuk datang ke event-event, melihat bagaimana event-event itu ada berbagai profesi, tidak hanya sebatas sebagai penjahit atau pembuat pola saja, seperti itu Bu ya. Dan yang ketiga adalah mengikut sertakan anak-anak dalam lomba, setidaknya dengan pengalaman yang mereka miliki, anak-anak jadi termotivasi, seperti itu Bu ya. Bagus sekali Bu Dia. Pemikirannya Bu Dia itu sebenarnya sudah merupakan solusi sih, kalau menurut saya sudah solusi yang bagus. Nah, kira-kira nih Bu Dia, dari ketiga solusi atau pemikiran Bu Dia untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira mana yang menjadi prioritas Bu Dia? Prioritas langkah awal saya itu tadi seperti akar permasalahan saya mengenai antusiasme, yaitu yang awal saya lakukan yaitu menunjukkan mungkin video-video itu tadi ya Bu. Jadi serta saya akan memberikan coba menjadi teladan bagi anak-anak, paling tidak dengan kerja keras atau dengan usaha yang maksimal, itu insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang berhasil. Mungkin seperti itu bisa memunculkan motivasi atau antusias anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin itu Bu Hera. Ya, kalau bisa saya tangkap nih dari yang diutarakan Bu Dia, berarti yang pertama atau prioritas Bu Dia untuk saat ini adalah menampilkan video-video untuk menggugah minat anak-anak serta keteladanan gitu Bu ya. Bahwa dengan usaha, kerja keras itu semuanya akan membuahkan hasil. Seperti itu Bu. Betul sekali Bu Hera. Nah Bu Dia, selanjutnya kira-kira kapan nih Bu Dia akan melaksanakan apa yang Bu Dia katakan tadi? Saya akan laksanakan sesegera mungkin ya Bu. Mungkin nanti saat pembelajaran saya berikutnya ketemu anak-anak, saya akan mempersiapkan ini video-video tentang entrepreneur atau seorang yang berprofesi di bidang busana, macam-macam profesi di bidang busana itu akan saya segera tunjukkan ke anak-anak agar anak-anak bisa terbuka wawasannya untuk bisa melihat secara luas tentang tata busana. Mungkin itu Bu Hera. Oke Bu, kira-kira ada enggak strategi dalam mencapai tujuan Bu Dia tersebut? Strategi yang akan Bu Dia lakukan? Strategi yang saya lakukan mungkin selain saya memperbaiki kegiatan saya atau proses mengajar saya di dalam kelas seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di luar kelas itu tadi Bu, saya akan ajak anak-anak, saya akan menyusun rencana mungkin dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, bagaimana bisa melaksanakan kegiatan di luar sekolah untuk mengajak anak-anak ke event. Selain itu mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin anak bisa diberikan panggung atau event sendiri di dalam sekolah agar anak-anak bisa mengapresiasikan kreativitas mereka. Mungkin itu Bu Hera. Oke Bu Dia, tadi Bu Dia juga insya Allah akan sesegera mungkin melaksanakannya. Untuk strateginya sendiri Bu Dia akan bekerja sama dengan rekan sejawat, juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, seperti itu Bu. Betul. Nah Bu Dia, kira-kira apa komitmen Bu Dia untuk mencapai tujuan Bu Dia tersebut? Komitmen saya yang jelas saya akan bersungguh-sungguh Bu ya, dan lebih percaya diri. Paling tidak kalau diawali gurunya percaya diri, mungkin siswanya akan mengimbas ikut jadi pede begitu. Itu yang pertama. Selain itu saya akan berusaha bekerja sama dengan potensi yang ada atau dengan lingkungan sekitar saya untuk menggunakan segala potensi agar apa tadi yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Begitu Bu Hera. Oke Bu Dia, komitmen yang sangat luar biasa ya. Bersungguh-sungguh dan keteladanan. Kalau gurunya sudah pede, insya Allah akan membangkitkan semangat siswanya untuk lebih pede lagi. Seperti itu ya Bu Dia. Betul sekali Bu Hera. Oke Bu Dia, di dalam menjaga sebuah komitmen, tentunya kita juga membutuhkan orang lain ya Bu Dia.
Kira-kira siapa orang-orang yang bisa berpengaruh dalam menjaga komitmennya Bu Dia? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Hera, berarti salah satu yang bisa menjaga komitmen yang sudah saya rencanakan, otomatis yang pertama anak-anak ya Bu. Pasti anak-anak bisa saya ajak untuk bekerja sama bagaimana mewujudkan sesuatu yang mereka impikan. Kemudian kerjasama dari orang tua juga tidak kalah penting untuk membantu memotivasi anak-anak di luar sekolah. Jadi kalau di sekolah mungkin dengan saya, tapi nanti di luar sekolah orang tua berkewajiban untuk memotivasi putra-putrinya. Selain itu, mungkin dari peran rekan sejawat ya Bu sebagai bahan refleksi saya yang nantinya ketika saya memiliki hambatan atau masalah itu teman-teman siap membantu atau memberikan umpan balik atau masukan bagi saya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu dukungan dari kepala sekolah di mana yang saya harapkan bisa memberikan wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan kreativitasnya. Begitu Bu Hera. Oke Bu Dia, berarti lengkap sekali Bu Dia ya. Orang-orang yang bisa bekerja sama bersama Bu Dia untuk menjaga komitmen untuk mencapai tujuan. Ada anak-anak, ada rekan sejawat, orang tua wali murid juga, serta dengan yang pasti adalah kepala sekolah gitu Bu Dia ya. Betul sekali, harapan saya seperti itu Bu Hera. Dari semua yang sudah Bu Dia ceritakan, dari permasalahan, dari ternyata Bu Dia juga punya pemikiran-pemikiran, ide-ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya salut sekali dengan apa yang menjadi ide-ide Bu Dia. Saya sangat mendukung sekali apa yang benar-benar menjadi ide-ide Bu Dia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Hera. Oke. Nah Bu Dia, mungkin waktu kita itu sudah hampir habis Bu Dia ya. Nah kira-kira nih Bu Dia, apa perasaan Bu Dia setelah kita bincang-bincang malam ini? Perasaan saya cukup lega ya Bu, dan saya sangat senang sekali mendapatkan solusi-solusi dari perbincangan ringan kita ini. Ternyata saya sempat memikirkan sesuatu hal yang nantinya bisa saya kembangkan dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Hera. Baik Bu Dia, semoga apa yang menjadi harapan Bu Dia, semoga bisa segera terwujud. Amin, amin. Dan sampai ketemu lagi ya Bu Dia. Insya Allah kita akan bincang-bincang ringan. Saya kepengen dengar kabar baik dari Bu Dia. Ya, siap Bu Hera. Terima kasih banyak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik kucing yang dilakukan Bu Hera dengan Bu Dia. Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Hera sebagai coach, tetapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi jalannya coaching pada malam hari ini. Secara umum, garis besarnya, alur Tirta sudah nampak dan sudah saya checklist semuanya. Mulai dari tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah nampak. Kemudian alur ceritanya juga sudah nampak. Tadi Bu Hera mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya itu sendiri seperti apa, Bu? Baik, Ibu. Untuk indikator yang tampak pada kegiatan coaching malam ini, yaitu ada beberapa pertanyaan yang efektif, yang menurut saya merupakan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa mendorong Bu Dia menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya, serta memunculkan ide-ide baru di dalam proses pembelajaran. Seperti ketika pembelajaran, Bu Dia akan menampilkan video orang-orang yang sukses di dalam dunia tata busana, yang awalnya memang tidak memiliki minat pada dunia tata busana. Yang kedua, mengajak siswa menghadiri fashion show
Yang ketiga adalah mengikut sertakan dalam lomba sehingga anak akan memperoleh pengalaman. Nah, diharapkan dari pengalaman yang didapatkan bisa memotivasi anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran tata busana tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Hera. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Hera sudah melaksanakan praktek coaching sebagai coach? Tentunya sudah mempunyai pengalaman ya Bu Hera. Betul sekali, Ibu. Jika misalnya ke depannya nanti itu Bu Hera diberi kesempatan untuk menjadi coach. Nah, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lagi, Bu? Baik, Bu. Jika memang ada kesempatan lagi melaksanakan coaching, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah menjadi pendengar aktif dan serta kehadiran penuh, Ibu. Tentunya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini menjadi lebih baik, Ibu. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Hera sama Bu Dia. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.